Kau berdiri di depan cermin, tapi yang balas menatap bukan dirimu yang sesungguhnya. Itu adalah dia, versi dirimu yang dia ciptakan. Sebuah mahakarya yang belum selesai, sebuah patung yang terus-menerus ia pahat. Setiap hari dia memberimu pahat baru. Cobalah gaun ini, katanya. Rambutmu akan lebih indah dengan gaya itu. Kenapa kau tidak membaca buku ini? Kau pikir itu adalah bentuk perhatian. Kau pikir itu adalah cinta. Bagaimana mungkin kau tidak berpikir begitu? Dia membungkus kritiknya dengan selimut kepedulian. Setiap saran adalah bisikan seorang seniman yang terobsesi dengan karyanya. Dan kau dalam kehausanmu akan validasi, mulai memahat dirimu sendiri. Kau memotong bagian-bagian dirimu yang menurutnya tidak sempurna. Hobimu yang dulu kau sukai, sekarang terasa kekanak-kukanakan. Teman-temanmu yang dulu kau sayangi, sekarang ia sebut pengaruh buruk. Duniamu menyusut, dindingnya semakin mendekat. Satu-satunya jendela yang tersisa adalah matanya yang memantulkan versi dirimu yang ia inginkan. Inilah kebenarannya, kebenaran yang dibenci wanita dan diabaikan oleh hati yang sedang jatuh cinta. Dia tidak mencintaimu, dia terobsesi dengan potensimu. Dia jatuh cinta pada gagasan tentang siapa dirimu kelak setelah ia selesai dengan proyeknya. Kau bukan partnernya, kau adalah kanvasnya, kau bukan kekasihnya, kau adalah tanah liat di tangannya. Ini bukan kebetulan, ini psikologi. Fenomena ini dikenal sebagai efek Pygmalion dalam sisi gelapnya. Mitos tentang pematung yang jatuh cinta pada patungnya sendiri. Tapi dalam mitos, sang dewi menghidupkan patung itu. Dalam realitasmu, dia secara perlahan membunuh dirimu yang hidup untuk menciptakan patung yang mati. Cintanya bersyarat. Syaratnya adalah kepatuhanmu untuk berubah. Pujiannya adalah upah atas setiap bagian dari dirimu yang kau relakan untuk mati. Kau menjadi lebih berkelas, lebih pintar, lebih cocok untuknya. Tapi kau juga menjadi lebih hampa, lebih sunyi, lebih asing bagi dirimu sendiri. Mari kita sebut mereka Elara dan Julian. Sebuah contoh, sebuah peringatan. Elara adalah seorang pelukis dengan jiwa yang liar. Warnanya adalah kekacauan yang indah. Kanvasnya adalah cerminan dari tawa dan air matanya. Lalu datanglah Julian, seorang kurator. Bukan hanya seni, tapi juga jiwa. Dia melihat Elara bukan sebagai seorang seniman, tapi sebagai sebuah karya seni yang belum sempurna. Aku suka semangatmu, The December, katanya, tapi teknikmu perlu polesan. Kau punya potensi menjadi hebat. Awalnya, Elara merasa tersanjung. Dia, seorang ahli, melihat potensi di dalam dirinya. Dia mulai melukis dengan cara yang Julian sarankan. Garisnya menjadi lebih bersih, warnanya lebih teratur. Pujian Julian mengalir deras. Ini baru mahakarya, bisiknya. Tapi pujian itu terasa hampa, seperti tepuk tangan di sebuah ruangan kosong. Kontrolnya tidak berhenti di kanvas. Pakaiannya yang eksentrik digantikan dengan gaun-gaun elegan yang bukan seleranya. Musik rock yang ia cintai digantikan oleh alunan klasik yang membuatnya tertidur. Suatu malam saat hujan deras, Elara menemukan sketsa lamanya di sebuah kotak usang. Gambar seorang gadis dengan rambut liar menari di tengah badai. Dia tidak ingat kapan terakhir kali dia merasa seperti itu. Bebas, hidup. Dia menatap cermin dan untuk pertama kalinya dia benar-benar melihat. Dia melihat boneka yang indah, sebuah karya seni yang dipajang. Dia melihat semua bagian dirinya yang telah ia buang demi mendapatkan cinta dari Julian. Saat itulah dia sadar, Julian tidak pernah mencintai Elara, sang pelukis. Dia mencintai proyek Elara. Dia mencintai kemampuannya untuk membentuk seseorang menjadi versinya tentang kesempurnaan. Ini adalah momen transformasimu. Momen di mana kau berhenti melihat tindakannya sebagai cinta dan mulai melihatnya sebagai kontrol. Kau sadar bahwa cinta sejati tidak datang dengan daftar revisi. Cinta sejati tidak memintamu untuk memotong sayapmu agar kau bisa muat di dalam sangkar emasnya. Cinta sejati merayakan kekacauanmu, ia menari bersamamu di tengah badai. Ia tidak mencoba meneduhkanmu, ia menjadi badai bersamamu. Pria yang terobsesi dengan potensimu adalah seorang vampir emosional. Dia tidak meminum darahmu, dia meminum esensimu. Dia menguras jiwamu untuk memberi makan egonya. Dia tidak akan pernah puas. Setelah kau mencapai potensi yang ia tetapkan, dia akan menetapkan standar baru. Atau lebih buruk lagi, dia akan meninggalkanmu karena proyeknya telah selesai. Dan seniman selalu butuh kanvas baru yang kosong. Jadi, lihatlah sekali lagi ke cermin. Kali ini, abaikan suaranya di kepalamu. Lihatlah lebih dalam. Apakah kau melihat percikan dari dirimu yang lama? Tawa yang ia sebut terlalu keras. Mimpi yang ia sebut tidak realistis. Itu bukan kekurangan, itu adalah dirimu. Dan dirimu yang seutuhnya sudah merupakan sebuah mahakarya. Jangan biarkan siapapun mengubahmu menjadi pajangan di galeri mereka. Kau adalah galeri itu sendiri, liar, tak terbatas, dan luar biasa.